Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kawan-kawan. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin. Hari ini kita membahas peran pengawas sekolah dalam paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bersama, telah berlakukan yaitu kurikulum yang berparadigma baru mulai ajaran 2023-2024. Nah, kita semua memiliki tanggung jawab sebagai pengawas sekolah untuk memastikan pelaksanaannya dengan baik. Pak Sukar, ini gimana nih? Ya, apa sebenarnya peran pengawas sekolah dalam paradigma baru nih? Saya baru dengar nih Pak Sukar, ya. Nah, jadi apa peran kita selaku pengawas pada paradigma baru ini? Bagus, bagus Pak Ajak, ya. Ini kita sebagai pengawas ini memiliki peran yang sangat penting, ya, yang sangat penting Pak Ajak. Nah, kita ini harus memastikan bahwa pembelajaran paradigma baru ini berjalan dengan lancar. Nah, pengawas harus melibatkan pengawasan ini melibatkan pemantauan, yaitu termasuk kita supervisi, evaluasi, dan bahkan proses pembelajarannya. Hasil pengawasan juga harus kita ikuti dengan tindak lanjut yang positif, Pak Ajak. Pak Sukar, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa bedanya paradigma baru dengan paradigma sebelumnya? Oh ya, terima kasih Pak Yudi. Tadi pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Yudi. Dalam paradigma baru ini, peran pengawas itu mengalami transformasi, beda dengan yang dulu. Nah, kalau sebelumnya pengawas lebih berfokus pada kontrol dan evaluasi. Kalau sekarang pengawas lebih berperan sebagai pendamping, Pak. Kapasitasnya sebagai pendamping. Ya. Transformasi ini meliputi perubahan yang termasuk strategi, kemudian metode, fokus layanan, dan ukuran keberhasilan kegiatan pengawasan di satuan pendidikan. Oh iya, jadi Pak Sukar, pengawas sekarang lebih berfokus pada pendampingan ya? Betul Bu Yuniarti, ya. Jadi pengawasan sekarang itu berperan sebagai fasilitator, itu pengawas. Ya, kemudian berkolaborasi terutama dengan guru, siswa, dan seluruh staf yang ada di sekolah. Nah, mereka memastikan komunikasi yang baik, yang efektif di antara semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, Bu Yuni. Waduh, ini saya makin bingung lagi Pak Sukar nih ya. Ini bagaimana kalau kita menindaklanjuti hasil pengawasan nih? Jadi jangan bingung-bingung Pak Ajak. Jadi tidak usah bingung-bingung, ada solusinya, ya, ada solusinya. Nah, tindak lanjut hasil pengawasan itu beragam, Pak Ajak. Ini bisa berupa perbaikan rencana dan pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan semua peserta, ya, memastikan sesuai dengan karakteristik peserta pendidik. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama mendukung implementasi kurikulum yang terbaru ini, ya. Nah, kesimpulan diskusi hari ini gimana ini menurut Pak Yudi, mungkin Pak Ajak,
atau Pak Komari atau Bu Yuni, silahkan. Saya dulu Pak Sukar. Silahkan. Jadi kalau menurut saya peran pengawas dalam paradigma baru ini tidak hanya sekadar pemantauan dan evaluasi, tetapi kita harus menjadi pendamping bagi kepala sekolah. Dan juga di dalam peran pengawas dalam paradigma baru ini terjadi transformasi peran yang mengakibatkan adanya perubahan pada strategi, metode, dan fokus layanan. Setuju saya dengan Pak Yudi bahwa pengawas harus aktif berkolaborasi dengan melibatkan semua pihak di sekolah. Komunikasi yang efektif antara guru, siswa, dan stakeholder yang ada di sekolah itu sangat penting, sehingga akan menghasilkan pembelajaran paradigma baru di sekolah itu gitu. Itu menurut saya. Nah, kalau saya sih gini ya, tadi saya kan agak bingung. Sekarang setelah kita melakukan diskusi tadi baru saya paham. Rupanya kita nih harus bisa menciptakan budaya kolaborasi dan kepala sekolah, warga sekolah, masyarakat, dewan guru ya, untuk menciptakan, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, bagaimana kita bisa membantu sekolah untuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Yang ketiga, ya, kita bisa meningkatkan peran sekolah, dalam hal itu kepala sekolah, guru, warga sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Ya, saya rasa dari hasil diskusi tadi ada beberapa hal baru yang boleh kita dapat. Jadi perbedaan sistem pengawasan gaya lama kita dulu dengan paradigma baru ini. Saya rasa mungkin gitu, Pak Sukar. Saya setuju dengan pendapat Pak Ajak bahwa pengawas itu harus berperan sebagai fasilitator kolaborasi. Kita harus memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pendidikan berkomunikasi dengan baik antar warga sekolah, ya kan, antar masyarakat, dan semua stakeholder yang ada di sekolah semuanya. Begitu. Ya, terima kasih kawan-kawan dari Pak Ajak, dari Pak Komari, dari Pak Yudi, ya, atas pandangan pengawas-pengawas kita yang hebat ini. Mari kita berdiskusi dan mencari cara agar peran kita sebagai pengawas dapat lebih efektif dalam mendukung pembelajaran paradigma baru. Terima kasih Pak Yudi dan kawan-kawan. Semoga nanti kita sebagai dapat memberikan dampak yang positif, terutama bagi guru, siswa, dan seluruh komunitas di sekolah. Mari kita lanjutkan kerjasama kita untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Untuk semua peserta, semoga diskusi ini menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.